Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan renungan firman Tuhan sehingga berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, begitulah kita jadinya, diambil dari Yosua 24 ayat 13 sampai 18. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhilah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kamu pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. A retired husband is often a wife's full-time job, kata Ella Harris. Suami yang pensiun sering menjadi beban bagi istrinya. Ella Harris berbicara tentang sebuah fakta. Memasuki masa pensiun, banyak orang, pria maupun wanita, menjadi beban bagi sesama karena perangai mereka berubah menjadi menyulitkan. Rendah diri, terlalu sensitif, rewel, mudah marah, dan sebagainya. Tentu tak semua pensiunan seperti itu. Namun tak sedikitlah pensiunan yang memang demikian. Faktor apakah penentu semuanya itu? We are our choices, kata Jean-Paul Sartre. Kita adalah pilihan-pilihan kita. Kita menjadi seperti yang kita pilih. Menjadi pemarah atau penyabar adalah pilihan kita. Menjadi terlalu sensitif atau berlapang dada, itu pun karena pilihan kita. Kita mudah tersinggung jika kita memilih untuk mudah tersinggung, dan selalu penuh maklum jika kita sungguh memilih untuk selalu penuh maklum. Umat Tuhan akan memasuki Kanaan, tahap baru, situasi baru, tantangan baru. Sikap yang sesuai sangatlah dibutuhkan. Pesan Yosua,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Memilih kepada siapa kamu akan beribadah adalah langkah yang amat penting. Itu adalah memilih pusat hidup, memilih tujuan hidup, pilihan yang menentukan apa jadinya mereka dalam hidup. Demikianlah di tahap purna tugas dan tahap manapun dalam hidup, dengan memandang sang pusat hidup, pilihan kitalah yang menentukan apa jadinya kita, menjadi beban bagi sesama seperti kata Ella Harris, atau justru menjadi berkat. Sesungguhnya pilihan kitalah yang menentukan apa jadinya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus memberikan hikmat, pencerahan, sehingga kami bisa memilih untuk mau menjadi pengikut Kristus. Ini adalah anugerah besar yang kami terima. Kami mau memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dan berikanlah kami kekuatan melalui penyertaan Roh Kudus untuk tetap setia beribadah kepadamu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.